Halo teman-teman, perkenalkan namaku Pevita. Kali ini kita akan belajar mengenai 5 prinsip persepsi menurut Dedi Mulyana. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu kenalin, ini temanku Andi. Ia belum mengetahui apa sih persepsi itu. Nah, secara etimologi, persepsi berasal dari bahasa Latin perceptio, yang artinya menerima atau mengambil. Adapun proses dari persepsi itu sendiri adalah menafsirkan stimulus yang telah ada dalam otak. Pesan-pesan yang muncul dan dipersepsi dapat berarti pesan yang tersurat maupun tersirat. Adapun definisi menurut Levitt, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Selanjutnya, apa saja ya unsur-unsur dari persepsi itu? Unsur yang pertama yaitu seleksi. Dalam proses seleksi, seseorang akan memilih informasi yang dianggap penting berdasarkan kebutuhan saat itu. Unsur yang kedua yaitu interpretasi. Interpretasi di sini yaitu melakukan penafsiran atau pemberian makna terhadap suatu informasi berdasarkan pengalaman masa lalu. Unsur yang ketiga yaitu tingkah laku. Tingkah laku di sini yaitu reaksi yang muncul ketika mendapat suatu informasi. Berikut ada 5 prinsip dari persepsi, yaitu pertama, persepsi sebagai pengalaman atau realitas, yaitu persepsi manusia terhadap seseorang, objek, atau kejadian dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman dan pembelajaran masa lalu mereka berkaitan dengan orang, objek, atau kejadian serupa. Contohnya, seorang koki dianggap telah berpengalaman dalam hal memasak. Kedua, persepsi bersifat selektif. Atensi atau perhatian kita pada suatu rangsangan merupakan faktor utama yang menentukan selektivitas kita atas rangsangan tersebut. Contohnya, ketika seseorang lebih suka menonton film dibandingkan dengan membaca sebuah novel. Ketiga, persepsi bersifat dugaan. Karena data yang kita peroleh mengenai objek lewat penginderaan belum tentu lengkap, maka persepsi merupakan loncatan langsung pada kesimpulan dengan dugaan yang kita peroleh. Contohnya, ketika kita melihat gunung es, kita hanya melihat bagian atasnya. Namun, kita menduga bahwa ada juga bagian bawah dari gunung es tersebut. Keempat, persepsi bersifat evaluatif. Artinya, perasaan seseorang sering mempengaruhi persepsinya, dan kita menyimpulkan berdasarkan pengalaman masa lalu dan kepentingan diri sendiri. Tidak sedikit orang beranggapan bahwa apa yang mereka persepsikan sebagai sesuatu yang nyata. Contohnya, saat kita sakit, kita akan beranggapan dengan meminum obat yang sering kita minum, maka akan cepat sembuh, karena kita sudah mengetahui hasilnya, dibanding dengan meminum obat yang lain yang belum kita ketahui hasilnya. Dan yang kelima, persepsi bersifat kontekstual. Dari semua pengaruh dalam persepsi kita, konteks merupakan salah satu pengaruh paling kuat. Ketika kita melihat seseorang, suatu objek atau suatu kejadian, konteks rangsangan sangat mempengaruhi persepsi kita. Contohnya, terhadap gambar tersebut, seseorang bisa mengatakan bahwa itu adalah angka 13, karena konteksnya adalah angka-angka lainnya, yaitu 11, 12, 14, dan 15. Tetapi, bagi seseorang yang memiliki konteks huruf-huruf A, C, D, dan E, maka gambar tersebut adalah B. Lalu, pembahasan terakhir mengenai pentingnya persepsi dalam pembelajaran. Yang pertama, dapat membantu untuk mengetahui bagaimana cara menampilkan antara gambar dan dunia nyata agar persepsinya sama. Contohnya seperti kerangka tubuh manusia atau yang biasa disebut tengkorak. Kedua, penting dalam pembelajaran untuk menghindari terjadinya salah persepsi. Dan yang ketiga, semakin baik sebuah objek, orang, kejadian, atau hubungan dipersepsikan, maka akan semakin mudah diingat. Sekian materi yang dapat dipelajari. Terima kasih dan semoga bermanfaat ya.
Media ini dibuat sebagai tugas mata kuliah pengembangan media presentasi digital oleh Siti Sofia.